Welcome in Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, pamirsa sedaya. Tepangaken asma kula Clarafiani Kofidusmayanti, mahasiswa Outbound Universitas Negeri Yogyakarta, program Permata Sakti 2020. Yogyakarta tidak hanya terkenal sebagai kota pelajar dan kota budaya. Yogyakarta juga memiliki keunikan dalam tata letak kotanya. Seperti kota-kota di Jawa lainnya, Yogyakarta juga menerapkan sistem catur gotro tunggal, di mana cerminan pemerintahan memperhatikan unsur-unsur sosial, ekonomi, religi, dan budaya. Ketika kita berkunjung ke Yogyakarta, kita akan menjumpai keempat unsur tadi dalam tempat yang berdekatan. Ada alun-alun sebagai pusat kegiatan masyarakat, di mana Yogyakarta memiliki dua alun-alun, alun-alun utara dan alun-alun kidul atau alun-alun selatan. Ada keraton sebagai pusat pemerintahan, sebagai kantor sultan. Ada masjid sebagai pusat religiusitas atau pusat peribadatan masyarakat kota Yogyakarta. Dan yang terakhir, unsur terakhir, ada Pasar Beringharjo sebagai pusat perekonomian masyarakat. Tidak hanya sistem catur gotro tunggal yang dimiliki Yogyakarta. Sebelum Kesultanan berdiri, Sri Sultan Hamengkubuwono I telah memikirkan konsep penataan kota Yogyakarta dengan unik. Yogyakarta memiliki garis imajiner yang membentang dari utara, tepatnya di Gunung Merapi, hingga selatan, yaitu pantai selatan. Di mana garis imajiner ini memiliki sumbu filosofis dari panggung Krapyak, keraton, hingga tugu yang dihubungkan dengan jalan secara nyata. Sumbu ini melambangkan hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Membentang dari selatan ke utara, memiliki filosofi perjalanan hidup manusia dari lahir hingga bertemu Sang Pencipta. Di bagian selatan, ada panggung Krapyak yang memulai kehidupan manusia dari kelahiran. Filosofi ini divisualisasikan dengan adanya kampung Mijen yang berarti keluar atau lahir, yang disambut dengan banyaknya pohon asem, Tamarindus indica, dengan daun mudanya yang bernama sinop. Ini melambangkan bahwa manusia yang lahir ke dunia dari rahim ibu akan tumbuh sebagai muda-mudi yang menarik hati atau ngasemat. Berlanjut menuju ke utara, banyak ditanam pohon kueni dan pohon pakel yang menggambarkan keberanian dari kata kueni, wani, yang berarti berani, dan kesiapan untuk meminang gadis dari kata akil balik yang disimbolisasikan dengan pohon pakel. Berlanjut ke utara, banyak ditanami pohon pelem cempora dengan bunga putih dan pohon soka dengan bunga merah, yang ini melambangkan bunga putih pada pohon palem cempora melambangkan seorang laki-laki, dan bunga merah dalam pohon soka melambangkan perempuan, di mana perempuan dan laki-laki ini siap untuk bercampur dengan kemauan bersama untuk saling mengasihi, yang divisualisasikan pada pohon pelem, pohon jambu dersono, dan pohon kepel, dan jadilah manusia dewasa. Panggung Krapyak atau Kandang Menjangan terletak di Desa Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, Bantul, Yogyakarta. Dibangun pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono I, kawasan ini masih berupa hutan lebat sebagai habitat asli menjangan atau rusa. Pada sejarahnya, sebelum Panggung Krapyak ini berdiri,
terjadi pembunuhan putra raja yang bernama Raden Mas Jolang yang dilakukan oleh Mijen di hutan tersebut. Maka dari itu, Sri Sultan membangun Panggung Krapia ini sebagai salah satu pos pertahanan dan arena berburu. Berbentuk kubus dengan ukuran 17,6 meter kali 15 meter dengan tinggi 10 meter. Setiap sisi Panggung Krapia memiliki satu pintu dan 2 jendela. Memiliki 2 lantai, di mana lantai bawah terdiri atas 4 ruangan dihubungkan dengan sebuah lorong, dan lantai atas adalah tempat berbuka yang dibatasi pagar, di mana lantai atas dahulu dipergunakan sebagai pos prajurit Mataram untuk memantau keadaan sekitar dan sebagai tempat berburu. Di titik tengah sumbu filosofis terdapat keraton yang berarti Paraning Tumati, memfilosofikan manusia dewasa yang berproses untuk menjalankan kehidupannya, di mana keraton terdiri dari 7 komplek inti. Dari Tugu Golong Gilik atau Pal Putih menuju ke selatan, mengajarkan sebagai perjalanan manusia menghadap Sang Khalik, mengembangkan cipta rasa karsa yang didasari kesucian hati, melalui Margo Utomo atau jalan menuju keutamaan, berlanjut ke Malioboro sebagai pedoman ilmu yang diajarkan para wali untuk meraih Margo Mulyo, jalan kemuliaan. Itulah filosofi garis imajiner Yogyakarta. Cantik, coba kau catat, keretaku tiba pukul 4 sore. Tak usah kau tanya, aku ceritakan nanti. Hei cantik, kemana saja? Tak ada berita, sedikit cerita. Tak ku baca lagi pesan di ujung malam. Dan Jakarta muram kehilanganmu. Terang lampu kota tak lagi sama. Sudah saatnya kau tengok puing yang tertinggal. Sampai kapan akan selalu berlari? Hingga kini masih selalu ku nanti. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya